Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan sudah masuk ke Sagittarius tanggal 24, tanggal 23 siang masih di Scorpio, berarti memang hari ini energinya sudah berubah, tetapi sebenarnya nggak sepenuhnya berubah, terutama karena saya merasa dari kemarin energi dari matahari yang masuk ke Pisces itu jauh lebih dominan daripada perjalanannya bulan, jadi somehow kayaknya tambah-tambah hari ini bulan ada di Sagittarius. Spiritualitas itu adalah bagian yang sangat erat dari Sagittarius ya. Sagittarius itu selalu melihat satu langkah ke depan, minimal satu langkah ke depan, dan itu bukan tentang masa kini tetapi tentang hal yang sifatnya spiritualitas. Jadi bedanya antara Sagittarius dengan Aquarius ya. Kalau Sagittarius itu selalu penuh semangat, jadi melihat ke depan penuh semangat dan selalu mencantolkan harapan setinggi langit. Itu Sagittarius. Makanya dia mengatur perjalanan jarak jauh, pembelajaran tingkat tinggi. Nah, kalau Aquarius itu kan zodiak udara. Jadi semuanya serba strategis. Jadi bedanya dengan Sagittarius adalah kalau Sagittarius itu penuh dengan faith, keyakinan. Ini adalah yang benar. Nah, kalau Aquarius, dasar dari saya mengatakan ini yang benar, walaupun bisa sama ngototnya ya, tapi dasarnya adalah data, pengalaman masa lalu, sama visinya tentang kalau begini arah atau intuisinya ke arah mana. Itu bedanya dengan Aquarius. Nah, sekarang bulan ada di Sagittarius dan dia membuat square dengan matahari dan Jupiter. Jupiter adalah pengaturnya Sagittarius dan dia membuat square. Jadi di sini ada satu keyakinan yang luar biasa, tetapi di satu pihak juga ada hal yang dia tahu persis bahwa ini artinya akan melawan keyakinan lain atau sebagian dari keyakinan yang ada di diri sendiri. Jadi ada satu situasi di mana di dalam hati pun masih mendua. Dan ini karena bulan, dan ini bukan bacaan khusus Sagittarius tetapi bacaan kolektif, dan bulan ada di Sagittarius membawa kita juga ikut merasakannya. Maka pada hari ini kita akan merasakan adanya satu kebimbangan dalam hal dengan keyakinan. Keyakinan itu nggak harus agama ya, karena Indonesia biasanya kan berdoa berdasarkan agama dan keyakinan, sehingga keyakinan seolah-olah sama dengan agama. Tidak, keyakinan itu adalah satu pegangan prinsip-prinsip tentang bagaimana saya seharusnya melakukan sesuatu, dan pegangan atau prinsip-prinsip itu bukan datang kemarin tetapi satu hal yang sudah lama dibangun, jadi nggak mungkin berubah dengan serta-merta. Tapi anehnya pada saat ini kayak kita ditampar gitu. Kenapa saya sendiri kok jadi tidak terlalu yakin? Somehow karena energi Sagittarius itu juga selain keyakinan juga memiliki kemampuan untuk persuasi, meyakinkan orang lain dengan bahasanya, narasinya dia. Maka kita lihat sextile dengan Merkurius dan trine dengan Chiron ini, kita seperti mampu memberi keyakinan baik kepada orang lain maupun ke diri sendiri. Jadi kita aware bahwa ada dua sisi bahkan di dalam hati kita, tetapi kita mampu mengambil posisi yang mana yang akan saya tampilkan keluar. Di hati tetap itu nggak bisa dilawan, dan nggak perlu juga dilihat orang ada pertentangan, tetapi keluar dia tetap punya satu opini. Ya, ini yang tampak di sini. Ya, yang lainnya masih sama dengan kemarin. Dan lucunya lagi hari ini ada Yod antara sextilenya South Node dan Venus serta Mars, ditambah dengan Vesta, ujung panahnya di Lilith. Apa artinya? Artinya adalah breakthrough. Kita belajar dari masa lalu
Ini kalau menggunakan cara yang sama, ya kita doom aja. Kita ngulang aja tinggal siklus yang ke 329 kali or whatever gitu ya. Ya itu aja. Jadi justru kita perlu mencari hal yang berbeda supaya kita tidak mengulang kembali pada situasi yang sama karena respon kita selalu sama. Jika kita menginginkan perubahan, maka yang kita lakukan adalah perubahan. Dan kadang-kadang perubahan itu berlawanan dengan logika kita, dan oleh sebab itu ada dua keyakinan yang bertempur di sini, tetapi keluar tetap aja secara sosial kita biasanya tidak menampilkan kedua-duanya. Itu yang saya lihat di sini. Oke. Kalau menurut saya ini kembali lagi karena kartu yang di tengah adalah ular, di mana ular selalu ada apple. Dan biasanya apa sih yang membuat jatuh seorang politikus atau seorang pemimpin? Itu karena dia punya the apple of his or her eyes. Kenapa disebut apple? Karena selalu apple itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kita dahulukan, sesuatu yang, ya itulah manusia memang begitu. Dan nggak cuma manusia, semua juga selalu ada yang namanya favoritism. Sentimen pada satu hal tertentu. Tapi sentimen itu, kalau kita terus-terusan, dan yang namanya keyakinan kan gitu, kalau sentimen kita cinta sama dia mau jungkir balik, mau bikin salah apa enggak, ya kita fan-nya dia kok gitu ya, fans, penggemar. Enggak ada yang jelek, karena yang buat kita itu adalah apple-nya, kita nggak lihat lagi ularnya. Sementara ularnya itu juga selalu menempel kepada apelnya. Jadi situasinya hari ini sebenarnya kontroversi, itu aja yang saya ingin sampaikan. Cuman dia dilingkupi apa? Sebelah kiri adalah kunci, artinya kita selalu bisa memilih apakah kita mau fokus ke apel atau juga mengikutkan apel plus ular. Artinya analisis kita lengkap. Atau kita nggak mau peduli, kita tutup mata, kita hanya lihat apelnya saja karena kita penggemar, fans berat, favoritism. It doesn't matter, manusia selalu begitu, dan banyak hal yang menjadi positif pada akhirnya karena kita punya favorit, karena kita konsisten terhadap satu hal. Jadi kalau saya melihatnya bukan hal yang negatif tetapi hal yang positif. Apalagi kalau kita lihat di kanan gambarnya adalah bunga. Ketika kita konsisten melihat kebaikan dari sesuatu. Jadi ini kayak kita bertemu dengan orang, kita tahu cerita latar belakangnya, gosip, udah di mana-mana, rumor, segala macam, dia begini, dia begitu. Tetapi kita konsisten, selalu melihat kebaikan di hati seseorang. Dan itu yang kita praktekkan. Oh, semua orang udah membobardir telinga kita dengan segala macam cerita. Kamu akan gagal, kamu akan ditipu, kamu akan segala macam. Tapi kita percaya bahwa ada titik di hatinya dia yang baik, ada kebaikan yang di dalam dia, dan kita konsisten bahwa setiap orang selalu ada kebaikan yang tersembunyi. Karena mungkin dia itu survivalnya dia adalah melakukan hal yang tadi yang di luar, yang disebutkan banyak orang di luar. Dan ini gambarnya adalah bunga. Tapi kembali lagi, sebelah kiri adalah kunci. Jadi ini kembali ke diri kita sendiri. Kita nggak pernah bisa membohongi diri sendiri. Kalau kita berusaha melihat kebaikan, dan itu yang memang datang dari diri kita, itu akan keluar. Kalau kita memang pesimis, kalau kita memang aslinya nggak ingin melihat hal tersebut, kita juga nggak akan mampu melihat kebaikan itu. Jadi selalu kembali ke diri sendiri, ya. Oke, ini juga hampir sama sih kontroversi ya, the blade. Ini kan sama dengan sword ya sebenarnya ya. Sharpness of the mind, body, spirit. Jadi ini sama, logika, kata-kata, semua. Kalau kita gunakan dengan bijaksana, itu semua kebaikan bisa terjadi. Wield it wisely and it will transmit power. Bestow initiation. Jadi ada hal yang baru. Cut energetic cords from the past. Memisahkan antara masa lalu dengan yang ke depan, yang potensi. Dan bisa menyelesaikan, membedakan mana yang hubungan yang toksik. Tapi kalau kita menggunakannya dengan kemarahan, it will slash, stab, and kill. Ya,
slash itu menarik garis dengan cepat, dengan pedang jelas membelah ya. Step itu menusuk, kill itu membunuh. Jadi either way ini adalah hal yang powerful dimiliki oleh kita, dan itu dalam kata-kata dan energi bulan yang ada di Sagittarius yang square dengan matahari dan Jupiter itu membuat kita luar biasa powerful kalau menurut saya. Dan tinggal kita menggunakannya untuk kebaikan, untuk mencari yang baru tadi ya. Ternyata iodnya, ujung panahnya ada di Lilith. Itu aneh, tapi itu sebenarnya termasuk salah satu yang membentuk breakthrough, terobosan. Kalau 3 kartu dari Moonology, saya jarang pakai ini karena saya biasanya hanya ambil ini informasinya. Tapi hari ini saya mengambil dari Moon 3 card spread. Jadi karena new moon ini akan terjadi pada tanggal 3 Maret. Saya melihatnya dari sekarang, sebenarnya ke depan itu ada apa gitu ya. What's rising up in me adalah expect powerful change. Dan ini sudah dari bacaan kemarin secara konsisten keluar transformasi, dan karena bulan juga melewati Scorpio, itu sendiri menandakan transformasi yang begitu besar, dan transformasi itu tidak mudah karena ada yang mati di sini, tanda petik. Mati itu artinya ide, gagasan, ideologi yang tadinya sudah muncul, sudah menjadi bagian dari diri kita, itu seperti di slash, kemudian diganti dengan hal yang baru. Dan itulah sebabnya perubahannya sangat powerful. Ini the main message of this new moon. Jadi new moon di bulan baru di Pisces, yang keluar adalah full moon in Pisces. Dan ini kartu jumping ya. Saya juga tadi kaget, ternyata Pisces juga, tapi dia bukan di new moon, tapi di full moon. Full moon in Pisces itu terjadi 6 bulan yang lalu, dan akan terjadi 6 bulan ke depan. 1 tahun kan dia, siklusnya sekali dalam 1 tahun. Berarti kita bisa lihat lagi, kalau sekarang bulan apa? Bulan Februari, maka bulan, saya nggak ngitung, Juli, Agustus, di antara 2 itu sesuatu sudah kita pahami dan kita mulai hal yang baru pada bulan Juli Agustus itu. Dan sekarang kita akan mulai hal yang baru lagi terkait dengan tema tersebut, kalau memang ada. Kalau tidak, ya kita ambil pesan utamanya itu membalans antara spiritualitas dan praktikalitas ya, keseharian. Dan ini juga bahasan yang sudah keluar dari kemarin, jadi saya masih ingat bagaimana saya mencoba membahas dalam hal kreativitas, yang dulu dimana kreativitas itu hanya berdasarkan dorongan dalam hati ya, kayak kita mau bikin baju, kita cari yang paling indah, kita coba semua dan udah. Nah sekarang tuh kayak kita tuh kayak Nabi Idris kali ya, ketika dia menjahit baju itu, setiap jahitannya itu dia mengucapkan kata-kata syukur, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi udah satu level di atas itu. Jadi ini yang dimaksud tuh kreativitas yang bentuknya begini, tapi final outcome-nya nothing will come out of this situation. I don't know why. Nothing will come out of the matter. The situation will bear no fruit. This may or may not be good news depending on what you are asking. For example, ya, jadi intinya adalah kalau di sini ternyata saya baru baca sekarang, ternyata memang nothing will come out of this situation, artinya tidak ada hal yang buruk. Tidak ada hal yang buruk, jadi kita lakukan semua keseimbangan antara spiritualitas dan praktikalitas, dan kita tidak perlu berpikir tentang apa-apa kecuali kita merasakan, kita menghayati proses yang kita alami pada saat ini, baik buruknya. Ya, memang kontroversi hari ini, dan mungkin juga kontroversi ini bisa digambarkan dengan ide yang bervariasi. Saya sebutnya bervariasi, tidak berlawanan, karena kan kalau kita berpikir positif, kita kan ngomong kan setiap
logika kita sama logika teman kita beda-beda, tapi setiap kali kita mendengarkan ide yang berbeda itu kan kita melihatnya positif. Oh, ternyata ada ide lain. Jadi bukan sesuatu yang mengganggu, tapi justru kita berharap ada ide lain dari situasi. Karena kalau idenya cuma ide kita kan kayak mati angin gitu loh. Nggak tahu ini udah bener apa salah, apa gimana gitu kan. Oke. Transformasinya keluar lagi, ya. Dan ada situasi di mana ideologi kita gambar yang kuning ini berusaha untuk menahan supaya transformasinya tidak terjadi, tetapi energi transformasinya jauh lebih besar daripada yang menahan resistennya. Ini adalah challenge-nya. Ya, challenge-nya adalah ini kan transformasi perubahan, dan perubahan itu selalu membutuhkan kapasitas dari orang-orang yang melakukan perubahan, agent of change-nya. Tapi pada saat ini kita belum menemukan orang-orangnya yang paling tepat. Jadi kayak kalau saya secara pribadi, ya misalnya ada manajemen disaster gitu ya, ada bencana gitu di satu tempat. Itu kan harus segera dilakukan sesuatu. Ada transformasi, ada perubahan. Dan untuk segera kita bisa merespon situasi bencana itu, kita butuh orang-orang yang pinter pada segera mungkin. Tapi kan situasinya kacau. Nah, jadi itu yang saya lihat sekarang. Jadi orang-orang yang bisa mendukung secara maksimal itu masih harus diupayakan. Anyway, lakukan saja apa yang harus kita lakukan, karena kita punya kemampuan tersebut. Ya, di dalam situasi bencana ini saya ambil contoh ya. Kadang-kadang kita melakukan semua. Kita orang yang biasanya memegang sisi program gitu. Kita harus melakukan keuangan juga. Kita harus memperhatikan komunikasi dengan pihak-pihak yang punya kewenangan setempat dan lain sebagainya. Kayak kita harus melakukan semua dalam satu waktu. Ya, lakukan karena kita bisa. Walaupun kita punya pengalaman yang sangat sedikit. Dan kalau kita lihat hasilnya 10 of Wands terbalik, ini ada dua interpretasi. Pertama, ternyata nggak sesukar itu ya, atau ternyata sukar banget memang, sehingga kita menghargai orang-orang yang punya kemampuan ini, yang sudah biasa bekerja di bidang ini. Itu yang saya lihat. Ambil hanya jika resonate. Kalau Spirit Guides menutup bacaan hari ini, pets are here as your teacher and healers. Ini kembali lagi, ini adalah salah satu bentuk dari analogi, pemahaman yang lebih dalam. Pemahaman kita jauh lebih dalam, tetapi kita munculkan dalam bahasa yang mudah. Penggambaran dari intelektual adalah burung hantu. Penggambaran dari sahabat yang setia adalah papi atau anjing. Penggambaran dari independence adalah kucing. Penggambaran dari ayam, macam-macam. Ayam roster itu, ayam jantan. Dia adalah timekeeper yang memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Jadi kembali lagi ya, ini semua adalah saat dimana kita bicara di level yang lebih tinggi daripada biasanya. Somehow itu yang muncul di hari ini, dan itu cukup konsisten bahwa ada kontroversi, dan kita nggak bisa dengan begitu lempengnya ngomong tanpa diplomasi. Jadi saya melihatnya ini diplomasi, tapi diplomasi kita akan berhasil. Kenapa? Karena kita memang mampu keluar, breakthrough dari situasi yang kita udah belajar banyak dari pengalaman kita. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.